Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil dari diskusi kami mengenai proses pergerakan air laut. Air laut selalu bergerak baik secara horizontal maupun secara vertikal, bahkan terjadi juga gerakan gabungan antara gerak vertikal dan horizontal atau turbulensi. Gerakan air laut dapat diklasifikasikan ke dalam arus laut, gelombang laut, dan pasang surut. Yang pertama ada arus laut. Arus laut atau shikaren adalah gerakan massa air laut dari suatu tempat ke tempat lain baik secara vertikal maupun secara horizontal sehingga menuju keseimbangannya, atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Faktor pembangkit arus permukaan disebabkan oleh adanya angin yang bertiup di atasnya. Tenaga angin memberikan pengaruh terhadap arus permukaan sekitar 2% dari kecepatan angin itu sendiri. Yang kedua, gelombang laut. Gelombang merupakan gerak naik turun air laut. Gelombang terjadi karena beberapa sebab, antara lain karena angin, karena menabrak pantai, dan karena gempa bumi. Yang ketiga, pasang surut. Pasang naik dan pasang surut merupakan bentuk gerakan air laut yang terjadi karena pengaruh gaya tarik bulan dan matahari terhadap bumi. Hal ini didasarkan pada hukum Newton yang berbunyi, dua benda akan terjadi saling tarik-menarik dengan kekuatan yang berbanding terbalik dengan pangkat dua jarak. Sirkulasi air laut yang disebabkan oleh gelombang dan arus laut. Gelombang laut yang dihasilkan oleh energi angin yang menggerakkan permukaan air laut bertabrakan dengan arus laut yang bergerak dalam arah yang berlawanan. Ini menciptakan pola sirkulasi yang kompleks di permukaan air laut, yang dapat mempengaruhi navigasi, kehidupan laut, dan proses oseanografi di daerah tersebut. Sifat fisik air laut. Yang pertama ada suhu. Suhu di laut adalah salah satu faktor yang amat penting bagi kehidupan organisme di lautan, karena suhu mempengaruhi baik aktivitas metabolisme maupun perkembangbiakan dari organisme-organisme. Lapisan ini cenderung untuk relatif panas sampai pada kedalaman 200 meter. Pada lapisan kedalaman antara 200 dan 1000 meter, suhu turun secara mendadak yang membentuk sebuah kurva dengan lereng yang tajam yang dikenal sebagai termoklin. Air pada daerah yang terdalam biasanya mempunyai suhu kurang lebih 2 derajat Celcius. Yang kedua ada salinitas. Salinitas adalah jumlah total zat padat bahan dalam garam yang terkandung dalam 1 kg air laut saat semua karbonat telah diubah menjadi oksida, brom dan yodium diganti dengan klorine, dan semua bahan organik benar-benar teroksidasi. Yang ketiga ada densitas. Densitas adalah salah satu parameter terpenting dalam mempelajari dinamika laut. Karena densitas menunjukkan kedalaman di mana bidang akan mengendap dalam keseimbangan air. Distribusi massa jenis juga terkait dengan sirkulasi lautan berskala besar melalui hubungan geostropik atau angin. Yang keempat, ada tekanan. Tekanan di laut bervariasi dari dekat nol atau permukaan hingga 10.000 dar atau terdalam. Tekanan biasanya diukur dalam hubungannya dengan sifat air laut yang lain seperti suhu, salinitas, dan kecepatan. Dan yang terakhir ada warna. Warna ditentukan oleh kekeruhan air laut itu sendiri dari kandungan sedimen yang dibawa oleh aliran sungai. Pada laut yang keruh, radiasi sinar matahari yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis tumbuhan laut akan kurang dibandingkan dengan air laut